Shalom, kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa lagi di Youth NJC Ibadah. Mari teman-teman, kita mau beribadah pada sore hari ini. Mari semua teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah kami yang baik, ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Kau memberikan kami yang terbaik Tuhan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, di tengah kondisi PSBB, Tuhan memberikan kami pemeliharaan. Seperti Tuhan memelihara bangsa Israel maupun juga Elia di tengah-tengah janda Sarfat. Kami percaya Engkau terus memelihara kami dalam kondisi yang sulit seperti itu. Tuhan, sebentar kalau kami akan memulai ibadah pada sore hari ini, Tuhan boleh berkati, pimpin kami Roh Kudus-Mu untuk kami boleh taat dan percaya kepada Tuhan, dan juga sebentar kami memuji melakukan nama Tuhan. Pakai bibir lidah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman hari, kiranya firman hari ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap beribadah. Haleluya, amin. Shalom, brother dan sister, jemaat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Pasti semuanya luar biasa, karena semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita karena anugerahnya. Mari kita menyatakan sebuah lagu, I am here. Semua bersukacita, amin. Kita bersukacita karena Allah itu baik.
kita mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi sebuah lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari semua kita mau dalam doa. Allah kami yang baik, ucap syukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kalau kami kiranya akan mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh persiapkan hamba-Mu yang kami firman juga. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengar sabda-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila ada kuasa jahat kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu telah musnah dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkannya, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ibadahnya dari awal pertengahan ke akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom anak Youth dan JC yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi ya. Dan hari ini saya udah mau sharing mengenai sesuatu yang menjadi rema juga dalam kehidupan saya karena masih seputar cerita Daud dan ini ini sangat memberkati saya karena ini benar-benar memberikan pesan yang kuat dalam hidup saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai feeling guilty atau merasa bersalah. Nah, ya teman-teman, perasaan bersalah biasa timbul ketika kita melakukan kesalahan atau dosa. Dalam Alkitab kita belajar cukup banyak bahwa dosa itu melukai hati Tuhan, ya, dan Tuhan itu benci sekali dosa. Nah, tapi hari ini saya mau share mengenai kesalahan atau dosa dan perasaan bersalah yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut, lalu poin penting mengenai pengampunan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana pengampunan itu bisa menjadi titik balik yang kuat dan bisa merubah hidup kita, bahkan merubah hidup orang lain. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan, saya mau menggarisbawahi ya, bahwa ini bukan konsep soal hyper grace. Nah, kalau teman-teman tahu konsep soal hyper grace di mana kita menerima kasih karunia, kita diselamatkan sehingga seolah-olah kita terbebas dari semua dosa yang sudah dan yang akan datang, kemudian wah jadi bebas sekali. Enggak. Kita perlu menyadari bahwa yang pertama, Tuhan membenci dosa. Ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib menanggung dosa, kata-katanya yang paling terkenal di Matius 27 ayat 46 adalah Eli Eli lama sabaktani, atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ketakutan terbesar dari Tuhan Yesus bukan soal dia dicambuk, bukan soal mahkota duri, bukan soal tombak yang menusuk dia di kayu salib, atau paku yang menembus tangannya. Ketakutan terbesar Tuhan Yesus dan kesedihan hatinya yang paling mendalam yang terjadi di Taman Getsemani adalah bahwa untuk seberapa saat dia harus terpisah dari Allah Bapa. Itulah yang menakutkan baginya. Kenapa demikian? Kenapa dia harus terpisah? Karena Tuhan Yesus harus menanggung dosa kita, dosa semua umat manusia, dan karena itulah dia menjadi berdosa. Karena dia menjadi berdosa, sedangkan Allah tidak mungkin menerima dosa sehingga Allah harus menjauh dari Tuhan Yesus. Nah, itulah yang terjadi. Yang kedua, dosa adalah kesalahan yang konsekuensinya tidak bisa lewat begitu saja. Nah, Tuhan Yesus benar menyelamatkan kita dari maut karena dosa. Tapi ingat, dosa tetap memiliki konsekuensi. Ya, Roma 6 ayat 23a mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Itu sudah sangat jelas. Dan Roma 6 ayat 20 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa ketika kita menjadi hamba dosa, kehendak Allah tidak lagi berkuasa atas kita. Tuhan tidak pernah meluputkan kita dari tanggung jawab kita untuk menjalankan konsekuensi akibat kesalahan kita. Karena Tuhan mau kita belajar. Tuhan gak mau kita jadi anak-anak gampangan. Tuhan gak mau kita jadi anak-anak liar yang serba bebas gitu ya. Melakukan dosa, melakukan apapun bebas. Enggak gitu. Galatia 5 ayat 13 mengatakan, jangan menggunakan kemerdekaan, atau kalau kata kemerdekaan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini disebutkan kebebasan, sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nah, saya mau share cerita tentang Daud, teman-teman. Apa yang dia lakukan ketika dia berdosa dan menghadapi konsekuensi yang dahsyat. Ya, kenapa saya pengen share ini? Karena ada sebuah kerinduan dalam hati saya untuk mengatakan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang saat ini memendam rasa bersalah yang cukup lama. Mungkin itu terjadi bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Tapi itu ada di dalam diri teman-teman dan membentuk teman-teman menjadi pribadi yang selalu merasa bersalah, selalu merasa bahwa saya nggak sanggup atau saya nggak bisa. Nah, dan itu menjadi beban dan itu akan melelahkan buat kalian. Perasaan bersalah itu merupakan satu parameter yang baik sekali. Karena perasaan bersalah membuat kita menyadari bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang merugikan. Dan perasaan bersalah membuat kita, mencegah kita melakukan sesuatu yang lebih parah lagi. Ya. Tapi dalam dunia psikologi, ya, perasaan bersalah itu seringkali membuat orang terbawa kepada kemudian terbawa kepada sebuah perasaan insecure atau tidak nyaman dengan dirinya sendiri atau tidak lagi mempercayai dirinya sendiri, yang kemudian ini akan beresiko melukai orang tersebut atau bahkan orang-orang yang dicintainya. Nah, dalam sharing ini saya rindu kita sama-sama belajar ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus sama-sama paham bahwa semua orang berdosa. Nggak ada orang yang maha benar. Nggak ada orang yang di dalam hidupnya tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, saya ajak teman-teman buka di Roma 3 ayat 23. Yuk, sama-sama kita buka di Roma 3 ayat 23. Oke, teman-teman perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di ayat setelahnya, ini yang menjadi poin kedua, yaitu Roma 3 ayat 23 tadi dilanjutkan dengan ayat 24 yang mengatakan bahwa dan oleh kasih karunia Allah dan oleh kasih karunia telah saya ulang dari 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Artinya, kita yang percaya sama Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan semua dosa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan itu sudah ditebus.
Nah, tapi kenapa kita ditebus? Supaya ya kita nggak terus terpuruk dalam perasaan bersalah itu. Perasaan bersalah itu tidak terus membelenggu kita, supaya kita bisa bebas move on untuk melanjutkan hidup kita, dan supaya itu bisa membawa kita kepada buah-buah kehidupan yang akan membawa kita ke kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, kita belajar deh dari ceritanya Daud ya. Teman-teman coba buka 2 Samuel 12 ya. Kita akan lihat ayat 15 sampai 24. Oke, 2 Samuel 12. Oke, 15 sampai 24. Oke, jadi latar belakangnya adalah cerita Daud dengan Batsheba. Jadi kita semua tahu ya bahwa Daud berzina dengan Batsheba, dan kemudian Daud membunuh suami Batsheba dengan sengaja dan menjadikan Batsheba istrinya. Nah, teman-teman coba simak, saya akan membaca dari ayat 15 sampai 24. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Bekas istri Uria itu Batsheba, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Lalu ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah Daud bahwa anaknya sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Nah, perhatikan apa yang dilakukan Daud. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang harusnya pergi, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Ya. Nah, dari cerita Daud ketika dia melakukan dosa besar, ya, berzina dengan Batsheba tadi ya. Daud menerima ada 4 konsekuensi yang maha dahsyat, teman-teman. Yang pertama, ya, kalau teman-teman baca di 2 Samuel 12 tadi yang sebelum ayat 15 ya. 4 kutuk yang diterima Daud adalah pertama, malapetaka datang di kehidupan Daud, dan itu datang dari keluarganya. Yang kedua, istri-istri Daud akan diserahkan kepada orang lain. Yang ketiga, Tuhan akan melakukan konsekuensi atas dosa Daud di hadapan seluruh orang Israel. Ini yang kemudian cerita tentang Absalom, anak Daud yang meniduri istri-istri Daud, bapaknya, di hadapan seluruh orang Israel. Ngeri banget. Dan yang keempat adalah anak yang dikandung oleh Batsheba mati. Nah, ngeri ya. Dari zaman perjanjian lama, Tuhan gak pernah mentolerir konsekuensi dosa. Dosa punya konsekuensi dan konsekuensi harus dijalani. Tapi kita sama-sama belajar apa yang Daud lakukan. Yang pertama, ketika Nathan menegur Daud, Daud mengakui dosanya. Tidak seperti Saul. Ketika Samuel menegur Saul karena Saul mendahului persembahan yang harusnya dilakukan oleh Samuel, Saul berdalih, ya, membantah. Tapi Daud tidak. Daud mengakui. Yang kedua, ketika Daud telah mengetahui anaknya sudah mati, yang selanjutnya dilakukannya adalah mendekat kepada Tuhan. Ya, ketika anaknya sakit, Daud habis-habisan berdoa dan puasa sungguh-sungguh. Ya,
Daud tahu bahwa kesalahannya membuat Tuhan murka. Nah, nggak hanya minta maaf, Daud terus mendekatkan diri sama Tuhan, bahkan setelah anaknya mati. Ya, lalu yang ketiga adalah Daud move on. Teman-teman, kalau cerita soal Daud berhenti di kematian anaknya, kita nggak akan pernah mendengar cerita hebat tentang Salomo. Daud tahu dia berdosa. Dosanya memiliki konsekuensi yang besar. Tapi Daud tahu dia harus terus mendekat sama Tuhan dan move on. Ya. Kebesaran hati Daud menerima kesalahannya, kerendahan hatinya untuk meminta pengampunan, dan keberanian hatinya untuk terus melangkah maju, membuat dia dan kerajaan Israel terus survive. Bahkan ketika nanti, kalau teman-teman baca di 2 Samuel 16, bagaimana ya, jadi prahara keluarganya Daud ujung-ujungnya disebabkan oleh Absalom, anaknya sendiri, seperti tadi konsekuensi dosanya ya. Melakukan penghinaan terhadap Daud dengan meniduri istri-istri Daud di hadapan seluruh orang Israel. Daud tidak berhenti menjalankan kewajibannya sebagai raja. Daud terus menjalani apa yang memang menjadi takdirnya atau destininya. Ya, sejak Daud tadi ya berdosa, Daud dihadapkan kepada dua sisi kehidupan, yaitu pertama konsekuensi terhadap dosanya yang dilakukan oleh Absalom, ya, dan yang kedua adalah berkat dan kemurahan Tuhan yang terjadi melalui Salomo, ya. Sehingga kita tahu ya, kalau teman-teman tahu cerita ini ya, Daud terus hidup bahkan sampai Salomo besar, dan ketika Daud mau mati, Daud memberikan pesan kepada Salomo yang sangat kuat. Ya, pesan itu juga memberi rema buat saya ya, terutama ketika kita melakukan kesalahan dan harus menanggung konsekuensinya. Kalau teman-teman baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 2 ya, dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, Daud mengatakan kepada Salomo, kuatkanlah hatimu dan jadilah perkasa. Nah, teman-teman ya, kembali lagi, kita semua sudah pernah melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang teman-teman pendam mungkin. Tapi ingat, konsekuensi kesalahan kita tidak berlaku abadi. Gitu loh. Teman-teman tidak perlu menanggung itu seumur hidup. Karena Tuhan telah tebus kita. Konsekuensi dosa Daud pun ketika Daud meminta maaf, konsekuensinya tidak seumur hidup. Ada waktunya Tuhan, ada kairos Tuhan di mana kemudian ketika Daud move on, terjadilah berkat Tuhan di sana. Ingat, konsekuensi dosa tidak mungkin menjadi belenggu yang cukup kuat untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama baca di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Ya. Teman-teman simak, saya akan bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi saya ingin teman-teman bisa ingat poin dari sharing saya hari ini. Yang pertama adalah dosa atau kesalahan yang sudah pernah kita lakukan memang tentunya memiliki konsekuensi. Tapi kasih Tuhan yang telah mati di kayu salib, ya, telah menjamin hidup kita sehingga kita tidak terbelenggu terus. Konsekuensi tetap harus dibayar, tapi itu tidak akan membelenggu hidup kita. Yang ketiga, karena Tuhan telah menebus kita sehingga konsekuensi itu tidak membelenggu kita, maka kita punya kesempatan untuk move on setelah kita membayar konsekuensi tersebut. Nah, kesempatan ini jangan lagi dipakai untuk berbuat kesalahan, tapi pakailah untuk memperbaiki diri kita dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus. Ya, saat ini teman-teman yang paling tahu apa rasa salah terbesar dalam diri kalian. Ya, tapi ingat, Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati buat kita supaya kita punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Kalau enggak ada gunanya hidup ini. Ya,
Mulailah saat ini dengan minta ampun sama Tuhan, sadari kesalahan kalian, dan terima janji Tuhan bahwa tidak ada belenggu yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan mulailah melangkah move on, jadi pribadi yang baik di dalam Tuhan. Bukan karena kamu sedang membayar kesalahanmu, jadi bukan jadi pribadi yang baik karena saya sudah berdosa, saya bayar. Enggak gitu. Tapi justru karena Tuhan sudah buat kita merdeka dan kita punya kesempatan untuk memberi diri kita sepenuhnya, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan khawatir sama kata-kata orang lain dan jangan terus berusaha dengan keras seolah-olah kita sedang menyenangkan orang lain gitu ya. Enggak, kita bebas. Kita bebas untuk melakukan apapun karena Tuhan sudah mati di kayu salib dan membebaskan kita. Masalahnya apapun itu adalah pilihan. Dan kita dihadapkan pada sebuah pilihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi setiap kali jatuh, bangkit, berusaha lagi lebih baik. Jatuh lagi, bangkit lagi, berusaha lagi lebih baik. Jatuh lagi, bangkit lagi, berusaha lagi lebih baik. Terus dan terus, ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pesan seperti yang Daud sampaikan kepada Salomo. Kuatkanlah hatimu dan jadilah perkasa. Tuhan Yesus menyertai selalu. Saya undang Brother Yoga. Yuk iringin kita nyanyi satu lagu. Ini salah satu lagu yang juga belakangan ini menjadi rema buat saya ya. Kita sama-sama belajar buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang, berikan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi teman-teman. Saat tak ada harapan, Kau datang, beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidup. Amin. Saat tak ada tujuan, Kau datang, tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu,
menjadikan aku indah. Terima kasih. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, buat kami memiliki hati seperti Daud. Hati yang bijaksana untuk menyadari kesalahan kami. Hati yang penuh kerendahan hati ya Tuhan. Untuk mau mengakui ya Tuhan setiap kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati yang punya keberanian untuk menjalankan konsekuensi dari Tuhan atas dosa kami ya Tuhan. Dan tentunya hati yang teguh untuk move on, untuk berjalan terus ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengerti kesalahan dan dosa kami, menyakiti hati Tuhan. Tapi saat ini kami mohon pengampunan dari-Mu ya Tuhan Yesus. Ke depan mungkin jalan kami gak semulus yang kami harapkan ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, apapun konsekuensi yang harus kami hadapi, kami bisa menjalaninya karena ada Tuhan bersama kami. Dan ketika kami berhasil menjalani itu ya Tuhan Yesus, kami tahu ada sebuah janji Tuhan, ada sebuah rancangan indah dari Tuhan untuk hidup kami yang tersedia di sana. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mati dan menebus dosa kami, sehingga kami punya kemampuan, kami punya kesempatan ya Tuhan untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang hamba-Mu telah terima dari Engkau. Biar ini menjadi rema bagi kami semua dan bisa berguna ya Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, para staff youth ya Tuhan Yesus. Berkati agar visi dari Tuhan dan kerinduan dari Tuhan selalu ada dalam hati dan hidup mereka ya Tuhan Yesus. Kebijaksanaan, ide-ide, apapun yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka, bisa mereka gunakan secara maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati para jemaat youth, semua yang sedang sakit, semua yang datang dengan rasa sedih, rasa bersalah, rasa-rasa yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Biar saat ini Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang memberikan kelegaan ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu ada perubahan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada suatu harapan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih staff youth, Tuhan berkati.